Dibocorkan media setempat, Belanda lepas 5 pemain bela Indonesia. Deretan aksi kocak Kelvin Verdonk padahal terkenal dingin. Timnas Indonesia harumkan ASEAN, Madampang tetap sombong. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dibocorkan media setempat, Belanda lepas 5 pemain bela Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari media Belanda Football Premier yang menegaskan ada 5 pemain keturunan yang segera memperkuat timnas Indonesia. Sebanyak 5 pemain yang dimaksud adalah Mauro Zylstra dari FC Volendam U21, Ole Romeni dari FC Utrecht, Jairo Ridderwood dari Royal Antwerp FC, Kevin Dix dari FC Copenhagen, dan Pascal Struijk dari Leeds United. Jika nama-nama tersebut benar bergabung, betapa kuatnya skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia Sintayong pun semakin percaya diri mengandalkan formasi andalannya yakni 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang pasti ditempati oleh Martin Pas. Selanjutnya, 3 bek sejajar adalah Misil Gers, Jesus, dan Pascal Struijk. Lanjut ke posisi wingback kanan, ada Kevin Dix dan Kelvin Verdonk di sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral, ada Tom Haye dan Jairo Ridderwood. Sementara di lini depan, Ole Romeni akan bertugas sebagai winger kanan dan Eliano Rinders winger kiri. Sementara untuk posisi penyerang tengah akan diisi oleh Mauro Zylstra. Meski begitu, butuh usaha keras bagi PSSI untuk mendapatkan jasa pemain-pemain berdarah Belanda Indonesia ini. Sebab tak mudah meyakinkan kelima pemain baru itu untuk meninggalkan paspor Belanda dan beralih menjadi Indonesia. Praktis hanya Mauro Zylstra yang sudah yakin akan menjadi WNI. Sementara itu munculnya nama Pascal Struijk sendiri jadi yang paling mengejutkan. Sebab pada 2020 lalu, bek Leeds United ini dikabarkan menolak tawaran timnas Belgia demi menunggu kesempatan membela timnas Belanda senior. Tentunya mengejutkan jika Pascal Struijk benar bersedia untuk membela skuad Garuda racikan Sintayong. Deretan aksi kocak Kelvin Verdonk padahal terkenal dingin. Pertama, jasa ikat tali sepatu. Sebelum menghadapi Australia, para pemain timnas Indonesia menjalani sesi pemotretan. Di tengah sesi pemotretan, tali sepatu kiper timnas Indonesia Hernando Ari lepas. Melihat Hernando Ari sudah mengenakan sarung tangan, Kelvin Verdonk pun langsung bergerak. Ia mengikat tali sepatu milik Hernando Ari dengan hati yang tulus. Sontak momen tersebut menuai beragam reaksi positif dari fans timnas Indonesia. Kedua, agen rahasia. Dalam wawancara dengan LC20, Misil Gers mengaku ajakan dari Kelvin Verdonk untuk membela timnas Indonesia sebagai salah satu alasan memilih skuad Garuda. Kelvin Verdonk dan Misil Gers sendiri dikenal memiliki hubungan baik sejak dulu. Ketika Misil Gers masih main di tim junior LC20, Kelvin Verdonk pun sudah merumput di tim senior. Kini kolaborasi keduanya pun bakal dinantikan untuk memperkokoh lini belakang timnas Indonesia. Ketiga, tukang urut. Kelar membela timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, Jesus, dan Martin Pas pun langsung pulang ke negara tujuan masing-masing. Kebetulan, ketiganya berada di pesawat yang sama. Terlihat dalam video yang beredar, Kelvin Verdonk pun mengurut kaki dari Jesus. Tak heran, Jesus pun meminta diurut karena sepanjang pertandingan berjuang habis-habisan menghalau serangan pemain timnas Australia. Timnas Indonesia harumkan ASEAN, Madampang tetap sombong.
Di tengah hasil positif timnas Indonesia di 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sindiran justru dilontarkan oleh sang rival yakni Thailand. Hal itu bermula ketika Presiden Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT Madampang mengakui kehebatan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Namun di balik pujian itu, perempuan bernama asli Nualpam Lamsam tersebut juga menyindir timnas Indonesia yang tak pernah menang atas timnas Thailand di Piala AFF. Di Piala AFF, baik Indonesia maupun negara lain sama-sama menakutkan. Timnas Indonesia tim bagus dan terbukti mereka lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun di Piala AFF belakangan ini, Thailand belum pernah kalah dari Indonesia. Ujar Madampang dikutip dari Tetau 24/7. Apa yang dikatakan Madampang memang benar. Timnas Indonesia selalu kalah dari Thailand di Piala AFF. Sejauh ini, Timnas Indonesia dicap sebagai spesialis runner-up. Memang sepanjang sejarah main di Piala AFF, sudah 6 kali Timnas Indonesia finish di posisi kedua. Sebut saja pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Dari 6 final tersebut, 4 diantaranya 2000, 2000, 2016, dan 2020 dijalani Timnas Indonesia melawan Thailand. Tentunya, skuad Garuda selalu kalah dari skuad Gajah Perang di partai puncak Piala AFF. Dalam hal ini, peluang Timnas Indonesia menang atas Thailand di Piala AFF 2024 yang bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 juga tak bisa dibilang besar. Sebab pelatih Timnas Indonesia Sintayong hanya akan menurunkan pemain Timnas Indonesia U22 yang diproyeksikan main di SEA Games 2025. Sintayong memang sengaja tidak menurunkan skuad seniornya agar Witan Sulaiman dan kawan-kawan fokus membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terlebih, Sintayong dan Erick Thohir sendiri menegaskan bahwa skuad Garuda sudah saatnya mencapai level dunia, bukan hanya berkutat di kawasan ASEAN.